Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarah Filidzana Maralubis, kelas 6B Kesejahteraan Sosial Pagi, mata kuliah Perubahan Sosial dan Dampak Pembangunan. Kali ini saya akan menjabarkan ringkasan saya dari tugas kelompok bersama Viola Asti Lestari. Jalur berita menuju pekerjaan penuh. Berikut adalah ringkasan materi. Abad ke-18, ketika struktur ekonomi mengalami perubahan mendasar, ketika Adam Smith mendirikan mazhab klasik ekonomi politik modern, yang paling penting itu terjadi dengan penuh pekerjaan hanya dapat dicapai atas dasar intervensi oleh badan otonom yang terletak di luar pasar. Berulangnya krisis ekonomi secara berkala dengan kehancuran ekonomi, sosial, dan dampak politik menunjukkan bahwa kontrol institusional di kebutuhan mendesak untuk perbaikan dan perluasan. Proses pertumbuhan dalam kapitalistik swasta sektor. Proses di mana ekonomi atau sektor swasta kapitalistik tumbuh merupakan proses yang dinamis. Ada penarikan tenaga kerja terus-menerus dari angkatan kerja berdasarkan pensiun yang disebabkan oleh usia, kematian, dan penyakit. Tetapi pada saat yang sama ada aliran baru yang berkelanjutan, tenaga kerja muda yang mencapai usia kerja. Sebagian besar tempat kerja tidak dipertahankan dalam proses produksi mereka. Benar-benar habis. Mereka ditarik ketika mereka menjadi tidak menguntungkan sejauh tanda terima penjualan tidak lagi menutupi biaya produksi. Namun, garis pemisah antara referensi dan eliminasi tempat kerja diatur oleh dimensi dan perkembangan rasio investasi makro dan ekonomi. Karena keseimbangan tempat kerja disejajarkan dengan aliran tenaga kerja, meninggalkan proses produksi dan tenaga kerja memasuknya, pekerjaan penuh mengandalkan bahwa keseimbangan tempat kerja dapat dijaga sejalan dengan keseimbangan tenaga kerja. 1. Teori pekerjaan dan pertumbuhan yang realistis. Semakin kecil ekspansi angkatan kerja, semakin rendah rasio investasi yang dibutuhkan untuk mencapai kesepakatan kerja penuh. Yang kedua, jalur baru menuju pekerjaan penuh. Menjadi rasio investasi, neraca perdagangan, dan kebijakan fiskal. Jika jam kerja dikurangi secara progresif, ada kemungkinan bahwa titik jenuh makroekonomi absolut tidak akan tercapai beberapa generasi. Yang ketiga, ketenaga kerjaan dan pertumbuhan. 1. Semakin besar rasio investasi, semakin besar semua hal lainnya yang sama jumlah tempat kerja yang layak secara komersial, semakin tinggi tingkat pekerjaan, dan semakin tinggi produksi ekonomi makro. Yang kedua, pekerjaan penuh mengandalkan investasi besar yang sesuai dengan rasio keuntungan. Ketiga, ketenagaan kerja diatur oleh kebijakan suku bunga melalui rasio investasi. Terima kasih, itu saja ringkasan materi dari saya. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.